Jadi oli Fastron full sintetik 0W50 nya kayaknya kurang begitu bertahan ya. Jadi makin hari makin encer. Jadi secara zero stability ketika sedang dipakai penurunan kekentalan nggak banyak, tapi setiap kali habis mesin dimatikan terus dipakai lagi kok jadi makin lama makin kasar ya. Dan sekarang rasanya encer sekali, padahal sekarang kondisi habis hujan ya, cuaca dingin, tapi ini rasanya oli kok terlalu encer ya. Jadi ini penulis nanti mau drain, terus penulis cek kalau memang encer beneran ya wis, penulis bakal ganti lah. Ini suara mesin usaha asak-asak nih. Walau memang masih termasuk halus ya, tapi ini kan musim hujan, habis hujan, cuaca dingin, mesin dingin, tapi kok olinya sudah turun kemampuannya. Ya wes lah, ternyata oli Fastron 0W50 nggak begitu awet di motor penulis. Ya mungkin karena oli PAW-nya nggak begitu tahan terhadap fuel dilution ya, seperti halnya oli FK PAW ya, yang ternyata kurang begitu tahan juga. Dan ini emang olinya juga lebih multi grade daripada FK PAW. FK PAW kan ada yang 5W50, 10W50 ya, ini malah 0W50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini penulis drain oli ya, oli Fastron 0W50. Untuk gantinya nanti ini sel Rimula R4X. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis sudah pakai oli Rimula Shell Rimula R4X. Suaranya kalau menurut penulisnya suaranya ya jelas lebih halus dari kemarin. Kemarin suaranya sudah kasar padahal cuaca sudah dingin ya, jadi kayaknya Fastron 0W50 itu kurang cocok ya untuk iklim daerah penulis yang ya cukup panas. Oli PAO nya entah mengapa juga enggak tahan terhadap fuel dilution. Olinya jadi terasa terlalu encer. Terus kemudian ADTW habis,
Aditif habis ya karena olinya terlalu encer itu tadi. Ya wes, akhirnya penulis ganti di hampir 120 km 3 hari itu ya. Jadi oli Fastron 0W50 full sintetik ternyata nggak begitu tahan. Entah apakah polinya sudah lama, sudah kadaluarsa sehingga kemampuannya berkurang sangat jauh. Tapi penulis nggak rekomendasi oli tersebut karena ya memang olinya sudah nggak diproduksi lagi ya. Tapi silahkan kalau ada yang ingin coba, terus silahkan share hasilnya apakah sama atau tidak dengan pengalaman penulis, yaitu olinya zero stability-nya bagus. Terus zero stability bagus itu artinya awal berangkat dan nyampe itu suara mesin nggak jauh beda variasinya, warna suara mesin nggak jauh beda, motor dipakai ngebut nggak makin halus, motor dipakai pelan-pelan juga nggak makin halus, tapi juga sebaliknya nggak jadi makin kasar, pakai pelan-pelan lama nggak kasar, pakai kencang-kencang cukup lama nggak kasar. Itu keunggulannya. Kelemahannya adalah olinya di makin hari makin encer. Jadi kalau di motor penulis ya cirinya suara mesin jadi makin hari makin kasar. Ditambahi KCO ya membantu, tapi nggak bisa banyak membantu karena olinya jadi makin encer, aditifnya kemudian pun habis juga, habis sehingga ketika ditambahi oli samping Evalup 2T yang botol hijau, akhirnya olinya juga makin halus dan punya karakternya Evalup juga. Evalup oli samping itu makin lama dipakai makin halus. Tapi ya ternyata kemarin hujan-hujan terasa olinya sudah nggak sip lagi. Ya wis lah, akhirnya penulis tuntaskan eksperimen. Ya sebenarnya kemarin ya ganti olinya, tapi ya wis penulis paksa-paksakan sekarang lah. Kemarin itu sampai kantor suara mesin kasar, kasarnya lumayan nemen. Ya wes, akhirnya penulis sekarang pakai sel Rimula R4X. Pakai sebentar ini ada karakternya oli HDO, yaitu makin lama suara mesin makin halus. Jadi dari pertama keluar rumah jarak 100-200 meter makin halus, kemudian jarak 1 km 2 km jadi makin halus. Ini sekarang suara 2 km termasuk lebih halus daripada berangkat tadi. Jadi ciri aditif olinya bekerja. Ya wis itu saja, nanti penulis tambah lagi kalau ada perubahan. Ya ternyata pakai oli Shell Rimula ini ya halus ya, halus, tapi ya seperti disangka, seperti sharingan bro yang sudah memang tarikan jadi berkurang. Ya lebih parah mungkin ya daripada ketika pakai Meditran SX, tarikannya berkurang cukup banyak. Jadi mungkin oli Shell itu spesialis mengurangi performa olinya. Entah apa yang ditambahkan di oli. Suara mesin untuk sementara halus, tapi bahan oli terasa berkurang kemampuannya. Jadi shear stability olinya terasa kurang baik. Tapi aditif harus diakui oke. Tadi dipakai pelan-pelan saja suara mesin makin halus.
dipakai ngebut, agak ngebut tadi mungkin nggak berubah banyak ya suara halus mesin, tapi ya tetap halus lah. Mungkin aditifnya termasuk aditif ZDDP, minim aditif molybdenum. Mungkin ya, yang penulis rasakan seperti itu karena dipakai kencang tidak makin licin. Beda dari merek-merek yang penulis sebut dipakai makin kencang makin licin. Sorry, penulis sudah lupa oli apa aja yang makin kencang makin licin. Tapi yang paling inget ya Amsoil Signature, wes itu tok. Terus ini kondisi olinya, bahan olinya termasuk sudah mulai menyerah karena tadi setelah agak kencang-kencangan pakai macet-macetan, suara asak-asak nggak ada. Tapi ini barusan nyalip mobil ini terdengar suara asak-asak, pantulan suara mesin ya ke mobil itu, suara asak-asaknya termasuk cukup keras. Jadi ya kayaknya oli ini bakal nggak awet karena yang bahan olinya yang kurang kuat. Tentu harus diingat juga bahwa motor penulis ini motor yang sangat menyiksa oli. Umurnya oli di motor penulis berkali-kali lipat lebih pendek. Tapi ini juga bisa jadi perbandingan ya. Perbandingan bahwa oli PAO kemarin, oli Fastron full sintetik kemarin, itu bahan olinya termasuk sip. Karena di hari pertama penulis pakai tidak terasa banyak perubahan di kasar suara mesinnya. Beda dengan ini. Ini beda antara saat berangkat dan saat sudah mau sampai gini. Jadi jelas bahwa yang Fastron full sintetik sebelumnya itu bahan olinya bagus. Minim lebih bagus daripada bahan olinya Shell Rimula R4X. Untuk aditif sebenarnya cukup. Tapi karena ya olinya jadi terlalu encer untuk kondisi pemakaian penulis, jadinya terasa nggak cukup. Selain itu kayaknya oli Fastron full sintetik nggak ada esternya ya, feelingnya penulis kayak gitu. Jadi olinya nggak bisa betul-betul halus atau nggak bisa senyap. Shell Rimula R4X ya penulis rekomendasikan untuk yang nggak dipakai kencang, kalau yang butuh aditifnya banyak. Tapi kalau butuhnya untuk touring, penulis nggak bisa rekomendasi. Ya wes itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.